Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Alif Midiandra dengan NIM E41240153, Prodi Teknik Matematika 2024 golongan A. Pada video ini saya akan melakukan praktikum dan juga menjelaskan apa itu performance testing website menggunakan Apache JMeter. Sebelum masuk pada praktikumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan juga jenis-jenis dari performance testing. Nah, performance testing adalah proses pengujian untuk mengetahui kinerja sistem ketika menerima sejumlah pengguna dalam waktu tertentu, yang mana tujuannya mengetahui kecepatan respon website, mengetahui kemampuan server menangani banyak user, mengetahui batas maksimal sistem, dan juga jenis-jenis dari performance testing sendiri yaitu ada load testing, stress testing, dan juga spike testing, yang mana ketiganya akan kita praktikan pada video ini. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Apache JMeter. Nah, Apache JMeter adalah tools yang digunakan untuk melakukan performance testing pada aplikasi web dengan mensimulasikan banyak pengguna secara bersamaan, yang mana fungsinya sendiri adalah yaitu mensimulasikan banyak pengguna atau virtual user, mengirim request ke server, mengukur response time, dan juga performa sistem. Sedangkan konsep virtual user sendiri itu pada Apache JMeter, thread mewakili satu pengguna virtual. Contohnya ada 100 thread yaitu sama dengan 100 user virtual, di mana setiap user akan menjalankan request yang sama, yaitu contoh aktivitasnya misalkan homepage, ke login, ke dashboard, dan juga ke produk. Adapun di sini 3 parameter penting yang ada pada JMeter, yaitu yang pertama ada number of threads, yaitu jumlah user virtual. Yang kedua ada ramp up period, yaitu waktu untuk menjalankan semua user. Ada juga loop count, yaitu jumlah pengulangan request. Ketika kita menggunakan Apache JMeter, tentunya kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Di sini kita bisa melakukan instalasi Apache JMeter melalui website resminya, yang mana kita milih bagian binaries, lalu kita pilih yang menggunakan zip. Jadi karena di sini saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, saya skip bagian ini, dan jangan lupa untuk melakukan instalasi JDK. Perlu diketahui bahwa Apache JMeter bisa berjalan apabila laptop kalian sudah melakukan instalasi JDK sebelumnya. Lalu di sini sebelum kita melakukan praktikum, saya akan menunjukkan website yang akan kita lakukan testing pada video ini, di mana kita menggunakan website dari Sipora yang telah dikembangkan oleh tim saya pada semester 3. Di sini saya akan menggunakan fitur login, yang mana kita akan melakukan pengacangan terlebih dahulu. Fitur login ini menggunakan request methodnya apa untuk kita cantumkan pada bagian praktikum nanti. Di sini saya akan melakukan pada fitur login, lalu dashboard untuk pengguna mahasiswa. Ada juga nanti saya akan melakukan testing juga untuk pada bagian unggah, jelajahi, dan juga pencarian. Kemudian praktikum pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai load testing. Nah, load testing sendiri adalah pengujian untuk melihat performa sistem pada kondisi beban normal, yang mana karakteristiknya yaitu user masuk secara bertahap, yang harapannya sistem masih stabil. Pada load testing sendiri, jumlah pengguna ditingkatkan secara bertahap untuk melihat apakah sistem tetap stabil saat beban meningkat. Di sini untuk skenario praktikumnya ada user dan juga ramp up, di mana usernya di sana ada 100 dan ramp up-nya 20. Berarti bisa diketahui tiap 1 detik user yang masuk adalah sekitar 5 orang. Seperti itu. Nah, di sini konsisten. Apabila usernya 500, maka ramp up-nya menjadi 100 detik. Begitupun kelipatan selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya menggunakan JMeter. Di sini untuk tampilan yang pertama, pada aplikasi JMeter kita harus mengisi nama pada task plan-nya. Bisa kita sesuaikan dengan testing yang akan kita lakukan. Lalu kita klik kanan, maka otomatis tersimpan namanya, dan kita klik kanan untuk menambahkan thread group. Di sini kita beri nama load testing karena kita akan melakukan load testing ya di sini. Lalu kita klik kanan lagi dan kita tambahkan namanya itu HTTP request. Di sini kita bisa namain sesuai dengan fitur yang akan kita testing. Lalu kita tambahkan untuk pengisian protokol, server name or IP bisa kalian isi dengan link dari website yang akan kita uji. Untuk HTTP request-nya saya menggunakan GET sesuai dengan website saya, lalu paths-nya juga disesuaikan dengan link-nya.
Lalu saya tambahkan lagi untuk HTTP request-nya, yaitu pada bagian dashboard. Seperti sebelumnya, diisi protokol server name atau IP-nya dengan link dan juga path-nya. Di sini saya melakukan hal yang sama untuk fitur yang lainnya. Kemudian kita klik load testing lagi, lalu kita pilih listener. Di sini kita memilih menggunakan view result in table, lalu aggregate report, dan juga grab result. Lalu kita klik lagi load testingnya, dan kita di sini akan mengisi number of threads-nya atau user virtualnya. Di sini kita mengisi 100 untuk usernya, dan juga RAM-nya kita isi 20. Lalu kita klik run. Kemudian apabila sudah selesai, kita bisa langsung melihat pada view result in table. Di sini akan menampilkan keterangan-keterangan tentang status dari testing kita. Kemudian pada bagian aggregate report juga kita bisa melihat berapa persen error yang terjadi, dan juga untuk graph result sendiri, garis throughput-nya naik terus, garis average-nya dan median relatif stabil, deviation-nya juga kecil, dimana server masih stabil dan mampu menangani peningkatan beban. Di sini untuk pada bagian view result in table, kita bisa mengetahui ada sampel, start time, thread name, yaitu nama-nama yang melakukan testing di situ. Lalu ada juga status. Nah, di sini sampelnya yang pastinya adalah jumlah dari kelima fitur. Di sini ada total 500 sampel di sini ya. Dengan error 0% dan throughputnya 23,4 second. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tes yang kedua mengenai number of threads-nya. Di sini saya masukkan 500 dan juga RAM up-nya kita masukkan sebanyak 100 second. Kemudian kita tunggu hingga proses testing selesai. Nah, setelah sudah, kita lihat bagian view result in table-nya. Di sini kita bisa melihat pada user virtual apabila diisi 500 dengan 100 detik hasilnya masih tetap positif dengan errornya menunjukkan 0%, yang mana grafiknya menunjukkan bahwa throughputnya stabil, average time mediannya sedikit turun, deviation-nya juga masih kecil, yang mana server pada kondisi stabil saat load. Terlanjut untuk load testing yang ketiga untuk user sebanyak 1000 dengan RAM up-nya sebanyak 200. Sama seperti sebelumnya, kita akan menunggu proses testing selesai. Lalu di sini jika sudah, kita klik view result in table, lalu kita lihat untuk semua fitur apabila ada 1000 orang ternyata statusnya masih sukses. Juga errornya di sini menunjukkan errornya 0,07%, sangat sedikit, dan hanya ada error pada bagian browser. Dan di sini untuk grafiknya semua garis hampir lurus dan stabil, throughputnya konsisten tinggi, dimana kesimpulannya sistem mampu mempertahankan performa secara konsisten selama pengujian. Dan kita bisa lihat di sini untuk throughputnya ada pada angka 17,4 per second. Kemudian yang kedua yaitu stress testing, di mana stress testing adalah pengujian untuk mengetahui batas maksimal kemampuan server. Karakteristiknya, user masuk lebih cepat, dan server menerima banyak request dalam waktu yang singkat. Yang biasanya diamati yaitu respon time meningkat, throughput tidak stabil, dan kemungkinan terjadi error request. Karena server menerima banyak request dalam waktu yang singkat. Di sini skenario praktikumnya yaitu saya memilih 100 user dengan ramp up 10 detik, untuk 500 user pada waktu 20 detik dan 1000 user pada waktu 30 detik. Baik, kita lanjut pada praktikumnya. Di sini seperti sebelumnya kita memberi nama pada bagian test plan-nya, yaitu dengan nama seperti sebelumnya. Lalu kita klik kanan dan kita tambahkan thread group. Di sini kita bisa menuliskan stress testing. Lalu kita tambahkan HTTP request, di mana di sini kita masukkan lagi semua fitur sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, setelah semua HTTP request kita tambahkan, kita klik kanan pada bagian stress testing, lalu kita tambahkan listener berupa view result in table, graph result, dan juga aggregate report. Lalu kita tuliskan juga beberapa user yang akan kita testing dan juga berapa RAM up-nya. Di sini untuk pertama pada stress testing saya isi 100 threads atau 100 user virtual, dimana secondnya saya tulis 10. Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai, dan jika sudah kita bisa lihat view result in table-nya masih aman di sini, dimana errornya ada 0%, dan juga grafiknya
masih stabil. Lalu kita ubah menjadi 500 dan juga 20 second. Lalu kita run. Kemudian di sini kita cek jika sudah selesai, di mana view result table-nya masih sangat aman sekali. Semua status sukses dan juga pada bagian grafnya juga masih aman walaupun terdapat lonjakan-lonjakan. Di sini errornya 0%. Lalu apabila kita ubah menjadi 1000 dan juga dalam waktu 30 detik, kita akan coba lihat. Di sini kita bisa lihat untuk views table-nya masih juga sangat aman untuk 1000 user dalam waktu 30 detik. Di sini grafnya juga aman, tidak ada lonjakan yang tajam, dan di sini terdetek errornya adalah 0%. Di sini saya mencoba-coba untuk menuliskan apabila terdapat 1000 user dalam waktu 15 detik. Di sini kita tunggu hingga selesai, lalu jika sudah dan ketika saya cek, ternyata pada waktu 15 detik untuk 1000 user pun masih sangat aman. Di sini errornya 0% dan juga grafis slotnya masih cukup baik. Terakhir, kita akan membahas mengenai spec testing. Spec testing adalah pengujian untuk mengetahui bagaimana sistem merespon lonjakan pengguna secara tiba-tiba, yang mana karakteristiknya banyak user masuk hampir bersamaan sehingga traffic naik drastis. Dan sebenarnya contoh kasus nyatanya itu adalah apabila terdapat event flash sale atau war tiket konser, atau bisa juga ada website yang lagi viral. Di sini untuk skenario praktikumnya agar sesuai dengan real case-nya, kita akan coba untuk menyamaratakan ramp up-nya untuk user 100 orang, 500 orang, dan juga 1000 orang. Baik, langsung aja kita ke praktiknya. Sama seperti sebelumnya, kita beri nama untuk tes plan-nya, lalu kita klik kanan, dan juga kita bisa mulai untuk menambahkan trade group. Kita ubah namanya menjadi spec testing, lalu kita tambahkan beberapa HTTP request sama seperti sebelumnya menggunakan 5 fitur, yaitu login, dashboard, upload, search, dan juga browser. Begitupun dengan fieldnya yang harus diisi juga tetap sama, ada protokol, server name atau IP, ada juga method request-nya, dan juga path-nya. Kemudian kita klik kanan pada bagian spec testing, kita tambahkan listener berupa first in table, sama seperti sebelumnya ada juga aggregate report dan juga graph result. Kemudian kita klik bagian spec testing, kita isi usersnya, kita isi 100 terlebih dahulu, lalu kita klik run. Di sini tanpa menunggu waktu lama, paling cepat malah kita bisa cek untuk view result in table-nya. Situ masih aman untuk 100 orang pada 1 detik. Untuk lonjakannya lumayan. Di sini errornya tapi masih menunjukkan angka 0%. Jadi untuk 100 orang pada waktu 1 detik masih aman. Di sini kita bisa melakukan uji coba untuk yang 500 orang. Kita klik running. Seperti sebelumnya, kita tunggu sebentar. Lalu kita bisa cek di sini untuk views in table-nya. Untuk 500 orang pun di sini masih cukup aman. Untuk sampel yang sebanyak itu, lihat hasilnya, lonjakannya memang ada tapi masih sangat aman karena errornya masih terdeteksi 0%. Lalu kita coba untuk masukkan 1000. Kita running. Dan di sini kita tunggu sebentar. Jika sudah, kita bisa klik view result in table-nya. Di sini untuk 1000 orang masih aman. Kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, di sini udah mulai ada terdeteksi adanya error ya guys. Untuk spec testing 1000 orang dalam waktu 1 detik. Di sini untuk graph resultnya sebagai berikut, dan perlu diketahui bahwa pada aggregate report ternyata errornya mencapai pada angka 3%, yang mana rata-ratanya paling banyak ada pada bagian upload. Baik, alhamdulillah ternyata telah berakhir sudah praktikum pada video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga semoga penjelasannya cukup mudah dipahami.
Untuk PPT dapat diakses pada QR Code yang tersedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.